Ya, Anda masih bersama kami pemirsa, kita masih bahas terkait dengan proses dan upaya pemerintah menjamin kenyamanan jemaah haji dalam beribadah dan masih bergabung dengan kami telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf. Ibu Maria, kembali ke pertanyaan sebelumnya di fase awal kedatangan kloter pertama ini, apa sebenarnya prioritas utama PPIH Arab Saudi agar jemaah bisa langsung beribadah dengan aman dan nyaman? Ya, terima kasih banyak Mas Edi. Jadi memang fokus kami pada saat ketibaan pertama nanti, bahkan sebelumnya pada saat kemudian proses di embarkasi hingga keberangkatan, betul-betul kami memastikan bahwa jamaah kemudian bisa menyimpan energi mereka dan juga tidak kelelahan sebelum nantinya melakukan perjalanan atau penerbangan panjang menuju ke Arab Saudi. Di embarkasi bahkan kami di hari pertama pada tanggal 21 April kemarin kami melihat ada beberapa seperti misalnya di Asrama Haji Cipondoh misalnya, kemudian kami melihat ada antrian pada saat pemeriksaan kesehatan. Kemudian kami minta untuk menambah gate untuk pemeriksaan lagi agar kemudian bisa memecah antrian tersebut. Jadi kami memang memastikan bahwa layanan kami yang diberikan sejak dari mulai ketibaan jemaah di embarkasi hingga nanti proses ibadah mereka di tanah suci ini bisa berlangsung dengan aman dan juga nyaman dan juga meminimalisir begitu ya rasa lelah jamaah agar kemudian bisa beribadah dengan khusyuk begitu. Termasuk juga beragam seremoni-seremoni yang kemudian akan dilakukan baik itu mulai di embarkasi maupun juga kemudian pelepasan jamaah di bandara, itu betul-betul himbauan langsung dari wakil menteri kami untuk kemudian diminimalisir beragam seremoni diberlakukan dengan cepat tanpa berlama-lama untuk bisa menghindari rasa lelah dari jamaah sehingga jamaah kemudian bisa menyimpan energi mereka untuk khusyuk beribadah di tanah suci setelah ketibaan setelah penerbangan panjang nanti. Termasuk juga di Arab Saudi, tentu petugas haji kami yang sudah tiba di sana siap menyambut kedatangan para jamaah, termasuk juga saat ini yang sudah tiba di Madinah itu kan adalah jamaah yang kemudian berasal dari embarkasi Yogyakarta dan juga embarkasi Jakarta Pondok Gede begitu ya. Jadi ada yang namanya seksi layanan perlindungan jamaah Mas petugas haji kami yang memang kemudian siap secara penuh memberikan perlindungan kepada jamaah haji kami yang kemudian berada di sana, di mana total ada 60 personil yang kemudian akan baik itu di Dakar, di sektor-sektor dan juga di Seksus begitu yang kemudian nanti akan melakukan pemantauan langsung dan juga kemudian memberikan perlindungan langsung kepada jamaah yang berada di hotel-hotel di setiap pemondokan. Jadi harapannya nanti bisa memberikan rasa aman gitu ya, rasa ketenangan bagi jamaah dalam menjalankan ibadah mereka. Jadi apapun nanti kemudian kendala-kendala yang dialami oleh jamaah diharapkan langsung menghubungi petugas yang resmi begitu ya agar langsung bisa ditindaklanjuti dan petugas kami nyatakan siap untuk bertugas di penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Mas Adi. Oke, Ibu Maria, kita bicara soal fast track atau Mekah Route, apakah ini benar-benar meringankan langkah jemaah di hari-hari pertama atau meringkas perjalanan waktu? Betul sekali Mas Adi, terima kasih banyak. Ini juga salah satu yang kemudian bisa membuat waktu jamaah pada saat proses keberangkatan ini lebih efisien lagi. Jadi layanan fast track atau kita sebutnya sebagai Mekah Route begitu ya di tahun 2026 ini atau 1447 Hijriah. Ini kami gelar di 4 embarkasi yaitu di Jakarta, di embarkasi Solo, di embarkasi Surabaya dan juga Makassar. Nah, ini adalah bentuk layanan fast track ini adalah proses bagaimana kemudian kita mempercepat proses imigrasi, biometrik dan juga bea cukai jemaah untuk kemudian bisa langsung dilakukan di embarkasi Indonesia sehingga nanti jemaah nggak perlu lagi tuh ya untuk antri-antri panjang-panjang pada saat setibanya di Arab Saudi. Harapan kami begitu ya, layanan ini bisa mempermudah alur jamaah yang nanti kemudian bisa langsung masuk ke bus, bisa langsung menuju ke hotel tempat mereka menginap gitu. Jadi ketibaan mereka di Bandara Arab Saudi tanpa harus masuk ke terminal lagi melakukan beberapa pengecekan bahkan imigrasi begitu mereka turun dari pesawat bisa langsung menuju ke bus dan langsung menuju ke hotel untuk kemudian bisa beristirahat begitu Mas. Ini memang Baik. beberapa hal penting ya termasuk juga proses imigrasi yang cukup panjang itu kan biasanya kan memakan waktu yang cukup lama, belum lagi kemudian Iya. menimbulkan kelelahan di jamaah. Kita tahu ya Mas ya cukup besar Mhm. kemudian jumlah jamaah risti kita dan juga jamaah lansia kita begitu. Ada sekitar 171 jamaah yang beresiko tinggi begitu sehingga kita meminimalisir agar efisiensi penggunaan waktu sebelum ketibaan di tanah suci ini betul-betul efisien.
Mas Adi. Oke, Bu Maria, satu pertanyaan terakhir. Haji tahun ini kan berlangsung di tengah situasi kawasan yang belum sepenuhnya tenang. Nah, di fase keberangkatan dan awal kedatangan, apa pesan dari Ibu kepada keluarga di tanah air tentang langkah antisipasi yang sudah disiapkan negara bersama otoritas Arab Saudi agar para jemaah ini tenang melepas orang tuanya berangkat haji? Ya, sebelumnya kami mohon doa bersama begitu Mas Adi dan juga pemirsa Metro TV agar proses penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan khusyuk dan juga tidak ada kendala-kendala yang berarti di lapangan begitu. Namun memang kami sudah jalin koordinasi yang cukup matang bersama dengan otoritas di Arab Saudi. Sebelum mulai keberangkatan pun pada saat proses kita menyiapkan segalanya kita sudah pastikan melihat geopolitik situasi saat ini gitu dinamikanya, kami memastikan kepada Arab Saudi jaminan keamanan bagi jemaah Indonesia. Nah, kemudian mereka menyatakan bahwa kondisi baik itu di Madinah, di Jeddah maupun juga di Mekah dalam kondisi yang aman. Kemudian mereka juga memastikan jaminan keamanan bagi seluruh jamaah haji yang kemudian dari seluruh dunia yang hadir nanti untuk penyelenggaraan ibadah haji, termasuk juga bagaimana keamanan di ruang udaranya. Itu yang juga ingin kami pastikan dan mendapatkan jaminan dari Arab Saudi. Jangan sampai kemudian proses penerbangan jamaah dari tanah air menuju ke Arab Saudi juga ada kendala. Insya Allah tidak begitu ya. Termasuk juga logistik, Mas. Ini yang kami khawatirkan sebenarnya, logistik pangan. Jangan sampai kemudian juga kondisi geopolitik ini dengan adanya beberapa hambatan-hambatan baik itu di laut maupun darat maupun di udara begitu sehingga bisa membuat jalur distribusi logistik ini kemudian terhambat. Nah, ini yang kemudian kami pastikan betul kepada pihak Arab Saudi dan menjamin insya Allah penyaluran logistik untuk pemenuhan musim haji aman dan kami pun juga dari Kementerian Haji dan Umroh juga memastikan pelayanan baik itu dari konsumsi, dari kemudian dari transportasi, dari akomodasi sudah kami cek semuanya untuk bisa maksimal melayani jemaah haji. Nah, yang perlu kami sampaikan juga sebenarnya kami di Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini kemudian membuat inovasi Mas untuk bisa meningkatkan kualitas layanan ya penyelenggaraan ibadah haji kami, yaitu kemudian kami menghadirkan sebuah aplikasi atau platform digital begitu bernama Kawal Haji. Nah, ini sebuah aplikasi yang ditujukan bagi petugas haji dan juga jemaah haji. Untuk Baik. apa? Nah, ini memungkinkan jemaah dan petugas untuk bisa menyampaikan beragam pengaduan-pengaduan, kendala-kendala di lapangan secara langsung dan cepat tentunya karena melalui sebuah aplikasi begitu dan juga Ya, terintegrasi. Jadi di baik. sini nanti kami bisa memantau tuh tindak lanjut dari setiap laporan tersebut Baik. dan tanggapannya juga bisa langsung diberikan secara cepat. Jadi Kawal Haji ini menjadi salah satu Baik. platform digital yang mungkin bisa meningkatkan Baik. kualitas pelayanan kami pada tahun ini. Baik, baik. Ibu Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, kita bersama-sama berdoa agar ibadah haji 2026 ini lancar sejak keberangkatan hingga ketibaan kembali para jemaah di Indonesia. Kita semua berdoa bersama atas kelancarnya. Terima kasih Ibu Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh atas waktunya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.